Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya pada maghrib ini. Allah beri kita kesempatan dan kesehatan, mudah-mudahan juga keikhlasan untuk menuntut ilmu yang kita harapkan untuk menambah panjangnya catatan amal soleh kita. Kita berharap kepadanya, mudah-mudahan diberikan taufik untuk memahami dengan baik, kemudian dikuatkan pula untuk mengikuti dengan baik. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat tersebut. Mudah-mudahan nikmat ini atau syukur kita melahirkan nikmat yang baru yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada kesempatan ini pun kita mempelajari hadis-hadisnya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sentiasa banyak kepadanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitabul wudu bersama Imam Al-Bukhari, bab yang ke-52, hadis yang ke-211. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu hal yumadmidu minal laban. Bab apakah mesti berkumur-kumur setelah minum susu. Bab ini seolah-olah pertanyaan, hal yumadmid minal laban, apakah seseorang berkumur-kumur karena meminum susu. Jadi apakah mesti atau tidak? Qala rahimahullah ta'ala, hadatsana Yahya ibn Bukair, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, yakni Yahya ibn Ubaidillah ibn Bukair al-Misri, wa Qutaibah, dan Qutaibah yaitu Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani. Abu Raja al-Baghlani yaitu Qutaibah bin Sa'id ibn Jamil al-Thaqafi maulahum. Qala, keduanya berkata, yakni Yahya bin Bukair dan Qutaibah ibn Sa'id,
Keduanya berkata, haddatsana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami hadis ini Al-Laits, itu Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Misri, imamun faqih, salah satu ulama fikih yang terkenal dan ilmunya tidak kurang dari Imam Malik ibn Anas, imam mazhab Maliki, tapi tidak memiliki mazhab seperti Imam Malik dan yang lainnya. Karena memang tidak satu pun imam itu yang sengaja ikut bikin mazhab, tetapi para muridlah yang mengumpulkan keedah-keedah yang digunakan oleh para guru tersebut, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Murid-murid mereka yang mengumpulkan keedah-keedah itu yang di atasnya dibangun mazhab Al-Hanafi, mazhab Al-Maliki, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Hambali. Dan Al-Laits bin Sa'ad nampaknya murid-muridnya kurang memberikan perhatian mengumpulkan keedah-keedah istinbat beliau sehingga tidak berdiri pula mazhab. Yang empatnya loloyo deh, bantai lah. Nah, sebab apa? Berselisih mereka tidak fanatis. Kalau selisih kita, alun berselisih lala fanatik. Makanya bantah dahulu pada berilmu. Mereka tidak. Karena kita lihat imam mazhab itu saling bersama mereka. Imam Malik, murid-muridnya ya bergaul dengan murid-murid Imam Abu Hanifah seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Itu salah satu murid kesohor Imam Abu Hanifah. Lepas itu berguru dia pada Imam Malik, tentu bertemu dengan murid-murid Imam Malik, dan munazara, perdebatan beliau dengan Imam Asy-Syafi'i sering terjadi antara siapa tadi? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Asy-Syafi'i. Dan itu dicatat oleh sejarah, tetapi tidak membuat mereka saling membelakangi, apalagi saling mencaci maki. Begitulah kalau ulama ikhtilaf. Kalau kita itulah Allah musta'an. An Uqail, dari Uqail, yaitu Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili, masyhur al-Misri, an Ibn Syihab, dari Ibnu Syihab, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibn Syihab Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad di masa tabi'in. Beliau juga adalah orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis secara besar-besaran, seperti mana dulu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dapat tugas mengumpulkan Al-Qur'anul Karim. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah, dari Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Huzali radhiyallahu an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, itu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang didoakannya supaya faqih fid din dan diberikan ilmu tentang tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu. Famadmada, lalu dia berkumur-kumur. Wa qala inna lahu dasaman, sesungguhnya susu itu ada lemaknya. Tapi bukan dasman ya. Dasman banyak lemaknya. Ya, kalau susu dasaman, yaitu ada lemaknya. Ini dasman malian, banyak lemak.
Ini sesuai dengan namanya. Ya, dulu sebelum begini namanya nahfan, yaitu kering lemaknya. Sekarang masya Allah. Ada yang mau nambah lemak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan illah, alasan kenapa disunnahkan berkumur-kumur selepas minum susu. Karena apa? Ada dasam, ada lemaknya. Jadi lemak ini harus dihilangkan sebab akan mengganggu bagi seseorang yang salat. Akan mengganggu orang yang salat. Dia kata nggak salat taswaji kan? Taswaji itu balungam-lungamnya. Jadi sudah itu taubatlah ke dalam. Maka disunnahkan untuk berkumur untuk menghilangkan lemak tadi. Ditambah dengan siwak, karena Nabi SAW walaupun tidak sebutkan dalam hadis ini, beliau selalu bersiwak ketika akan salat. Karena dalam hadis sahih beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salah. Kalau bukan karena takut memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka untuk bersiwak setiap salat. Dalam hadis riwayat lain, inda kulli wudu, ketika setiap berwudu. Maka siwak adalah yang pertama yang dipakai Nabi, dan terakhir waktu bangunnya. Bangun pakai siwak, menjelang tidur beliau pakai siwak. Jadi oleh sebab itu siwak itu adalah sesuatu yang sangat disenangi oleh Nabi SAW. Sampai-sampai ketika beliau sakit, ya tidak bisa lagi bergerak di pangkuan Aisyah, dia lihat Abdurrahman ibn Abi Bakar masuk dan membawa siwak. Maka mata Nabi tertuju kepada siwak tersebut. Nah, Aisyah sebagai istrinya langsung paham bahwa dia menginginkan siwak itu. Maka Aisyah pun melembutkan siwak itu dengan giginya sendiri. Itulah makna daripada waqad khalata riqahu. Artinya menjelang meninggal Nabi, air liur saya bercampur dengan air liurnya. Ini kadang-kadang kalau yang tidak paham kronologinya, lain-lain pula penafsirannya.